Zakir Naik berkata bahwa Yesus menubuatkan tentang akan datangnya Nabi namanya Muhammad. Yesus menubuatkan Muhammad. Kata Zakir Naik, saya jawab bang, saya jawab. Giliran saya jawab namanya penistaan. Masa saya jawab namanya penistaan? Jawabannya yang bagaimana? Baik, saya jawab begini. Saya jawab begini bang. Pertama-tama, Muhammad mengatakan bahwa ciri-ciri atau tanda kenabian itu berupa tompel. Seperti tompel di bahu sini, seperti tai lalat, begitu ada merah-merah, kemudian ada bulu-bulunya, begitu macam tompel. Ku bilang, kalian yang percaya itu dikerjain. Mana ada di dalam kitab terdahulu tanda kenabian berupa tompel, mana ada. Nah giliran bilang begitu, penista. Gimana sih? Siapa yang bilang tanda kenabian itu ada tompel dan ada bulu-bulu merahnya? Waduh, berat ini saudara-saudara. Ini pantas abang masih Islam, abang nggak tahu itu. Oke, baik. Saya jawab ya. Nih, tolong ya bang ya, abang dengar ini tanda kenabian ya bang ya nih. Bahira memperhatikan Nabi SAW, ini semua ciri yang disebutkan dalam Injil ada. Dia masih bimbang, dia ingin buktikan satu hal. Apa itu? Dalam Taurat dan Injil juga disebutkan Nabi, setiap Nabi itu punya tanda kenabian. Apa tanda kenabian teman-teman sekalian? Sebuah daging yang menggumpal di pundak sebelah kanan, dan daging itu berwarna kemerah-merah hitam-hitaman dan dimiliki atau memiliki bulu yang lebat. Maka Bahira berkata, hai anak kecil, apa kau izinkan saya untuk melihat punggungmu? Dia mengatakan, iya silakan. Dibuka oleh Nabi SAW. Begitu dia lihat tanda itu, lalu Bahira menciumnya dan mengatakan, kaulah orangnya. Nah kan bang, katanya tanda kenabian berupa tompel. Dari mana bang ada tanda kenabian berupa tompel? Bahaya bang. Bang, dari situ saja ya. Anda kan minta nih alasan-alasan. Itu baru ku kasih satu. Kameranya nyalakan bang. Jangan malu bang. Nampak-nampaknya sudah malu jadi orang Islam. Masih dibisukan bang, masih dibisukan. Salah tekan tadi bang. Itu kan cuma tanda. Kami punya nabi banyak. Jadi bahkan satu-satunya nabinya orang Islam cuma Muhammad bang. Nabi banyak gimana? Itu Rasul. Maka Yesus, Nabi Isa pun kami kalau nggak beriman kepada Nabi Isa. Justru itu bang. Justru itu yang saya katakan. Kenapa umat Islam tidak bikin agama sendiri? Kenapa harus bawa-bawa Yesus? Kenapa harus bawa-bawa Injil? Karena itu Nabi, bukan Tuhan Nabi. Maaf ya, maaf. Karena dari keyakinan. Bukan masalah itu bang, gini loh. Anda berkata bahwasanya ada Yesus, ada ini. Saya jawab, Yesus tidak pernah menubuatkan Nabi seperti Muhammad. Karena pertama-tama tanda kenabiannya berupa tompel. Kagak ada bang tanda kenabian berupa tompel. Lagi pula bukan Muhammad satu nabi, bukan di semua nabi. Karena kami nabi banyak. Jadi beriman kepada Allah, beriman kepada. Jangan ke situ dulu bang. Intinya gini, bolehkah saya bang, bolehkah saya sebagai orang Kristen menjawab fitnahan orang Islam bahwa Yesus menubuatkan Nabi, menubuatkan bahwa akan datang Nabi bernama Muhammad? Boleh nggak saya bantah itu? Halo? Udah mulai trik lama nih. Matikan wifi bro, sinyal matikan. Oke lah bang, perbaiki sinyal dulu ya, perbaiki sinyal dulu ini. Kalau udah kepentok, asalnya sudah kepentok ya. Kalau saya ngikutin Yusuf PI kalau ngomong ya, begitu ya, asalnya sudah kepentoknya, langsung dimatikan sinyalnya, ya. Itu caranya Yusuf PI kalau ngomong. Ya gitu ya. Silakan teman-teman muslim yang mau naik lagi ya, silakan teman-teman, silakan ajukan permintaan. Mari kita diskusi dengan baik. Sebenarnya saya itu membuat acara seperti ini tuh dalam rangka saya itu risih dengan orang-orang Islam yang jumlahnya banyak, yang mengais-ngais atau menempel-nempelkan agamanya ke iman saya gitu loh. Ya. Makanya saya jawab seperti itu. Misalnya kalian bilang, jangan kau menuhankan manusia. Tiap hari kau bilang begitu kan. Nah saya jawab kamu ini, jangan kau menuhankan Muhammad. Kan ipas gitu loh, sama kan. Jadi jangan panas gitu loh. Kita kan punya hak.
Kalau saya menuhankan Yesus, Yesus hidup. Begitu loh. Yesus tidak di kuburan. Ya. Yesus hidup, dia memiliki kuasa, gitu. Dia membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang yang tuli, bisu, buta. Merupakan lambang kehadiran Bapa di surga. Makanya dia disebut sebagai Immanuel atau Allah beserta kita. Gitu loh. Makanya di mana ada Yesus, di situ ada kesembuhan. Ya kan? Di situ ada kebangkitan. Nah, kamu bilang jangan kamu menuhankan Yesus. Nah, saya bilang kamu jangan menuhankan Muhammad. Itu namanya imbang. Itu namanya kita punya hak yang itu dakwah. Giliran saya bilang jangan nuhanin ke Muhammad, bilang penistaan. Gimana sih? Coba dulu mikir yang jernih gitu loh. Ya, orang kita punya hak yang sama kok. Gimana? Kita itu harus bicara dulu definisi. Ya, ini sudah sering saya katakan dan saya katakan lagi. Mungkin banyak dari sebagian yang kemarin nggak dengar. Kenapa orang bisa berdebat? Kenapa orang bisa berbeda pendapat? Karena mereka tidak setuju dengan sebuah definisi. Mereka nggak sepakat dengan sebuah definisi. Contoh, si istri bilang kepada suami, kamu tidak perhatian dengan saya. Sebaliknya, si suami bilang kepada istri, saya sudah perhatian dengannya. Istri bilang, oh tidak, kamu nggak perhatian. Istri bilang, oh saya sudah perhatian. Berdebatlah mereka. Kenapa terjadi perdebatan itu? Karena mereka tidak sepakat pengertian perhatian itu apa. Coba, apakah yang dimaksud dengan perhatian? Nah, kalau mereka sudah setuju, nanti bisa disimpulkan apakah si istri yang benar, apakah suami yang benar. Gitu loh. Sama kayak polisi datang ke rumah. Ya kan? Selamat pagi, Pak. Anda kami bawa ke kantor polisi karena Anda menadah, katanya. Oh, saya nggak menadah. Enggak, Anda menadah. Oh, enggak. Nah, definisikan dulu menadah itu apa? Apa yang dimaksud menadah itu? Jangan buru-buru bilang, saya enggak. Kau menadah aja, kau nggak tahu. Coba, kau tahu nggak menadah itu apa? Ditanya gitu sama polisinya. Nah, sebelum kau jawab saya tidak menuhankan Muhammad, coba kau definisikan dulu, apakah menuhankan itu? Nah, itu. Yang dimaksud menuhankan itu apa? Coba. Cuman jangan menuhankan menurutmu dan jangan menurut saya. Harus menurut Al-Qur'anmu. Seperti itu, baru namanya diskusi yang bagus, ya. Biar nggak debat kusir. Oke, Anta, silakan nyalakan kamera, bro. Halo, Anta. Silakan, Anta, Anda Muslim? Muslim. Ya, silakan nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Saya kirim undangan dari sini ya untuk menyalakan kamera. Silakan. Oke. Ya, silakan, Anta. Banyak umat Muslim. Temanya apa nih? Banyak umat Muslim tidak sadar, menolak dengan langsung bahwa tidak menuhankan Muhammad. Tapi giliran ditanya menuhankan nggak tahu apa. Nah, coba jelaskan dulu apa itu perbuatan menuhankan, kriterianya apa sehingga disebut menuhankan menurut Al-Quran. Silakan. Di dalam ajaran orang Islam tidak ada menyembah Nabi Muhammad. Menuhankan itu apa? Menurut Al-Quran menuhankan itu apa? Ya, aku sembah nggak ada istilahnya orang Islam itu menyembah manusia, bukan kayak kalian. Oke. Di dalam surat At-Taubah ayat ke-31 disebutkan tentang sebentar gantian dulu ya. Di dalam At-Taubah 31 ada satu ayat yang menyebutkan orang-orang menuhankan alim ulamanya. Pernah baca ayat itu? Itu bohong. Apa? Enggak ada itu asumsi kalian. Ada Al-Quran di situ? Ada Al-Quran di situ? Enggak sebodoh kalian, Edis. Ada Al-Quran di situ kan? Orang Islam itu pakai otak. Enggak ada ceritanya orang Islam itu menyembah Muhammadku, dengarlah seruanku. Kenapa kau minta-minta sama Muhammad yang udah di kuburan? Kenapa? Lantaran itu yang aku bikin. Kenapa kau minta-minta kepada Muhammad yang di kuburan? Aku menyembah dia. Iya, kenapa kau minta-minta kepada mayat? Ya. Nah, ditanya dia meninggal ya. Nabi Muhammad itu memberi jalan buat kita orang Islam. Apakah Muhammad sudah meninggal?
Apakah Muhammad sudah meninggal? Udah meninggal. Ah, kenapa kau minta-minta sama yang Udah sudah meninggal? Siapa yang minta-minta? Muhammadku, memuji dia. Muhammadku, Antara aku meminta sama dengarlah dia. seruanku. Itu bukan Islam. Jadi oke, aku mau bertanya langsung juga sama meninggal, kamu. pelari. Apakah kamu nggak malu Pencet. melihat? Pencet tombol lari. Apakah kamu nggak? Aku mau nanya Pencet. juga sama kalian. Pencet tombol lari, Jadi, pencet. Aku mau nanya juga sama Pencet. kamu. Ya, kau langsung Apa, meninggal. jangan lari, Bertanya sorry, itu. mau lari gimana? Yang sederhana sama kamu, gak usah kau bahas. Maksudku. Definisi menguat ketinggian sama kamu. Gini aja. Enggak, sekarang Kenapa aku kau tanya. minta sama Muhammad dalam kubur? Kenapa? Nggak ada orang Islam itu minta-minta sama Nabi Itu Muhammad. yang nggak ada. berseru-seru Muhammad, Cuma Muhammad orang dengar Islam itu Rasulullah. mengikut ajaran dia, lantaran dia pujaan kita. Oke. Kita mengikuti Ini agama muslim dia. bukan ini, sebentar. Paham nggak? Ini muslim bukan ini yang bilang begini, sebentar. Ini umat Nggak muslim atau muslim bukan? lah, ngapain nggak muslim? Bentar. Nih ya. Coba lihat. Kita putarkan ya. Bawa minum dulu biar santai. Udah minum dari tadi. Ini air putih depan ini. Coba ya, nih ya. Kamu kalau seandainya ada di Indonesia, Coba kamu dengarkan, berani dengarkan. ngomong kayak gitu. Dengarkan. Dengar ya, Itu, dengarkan ya, itu, dengarkan. Dengar. Dengar poinnya. Ah, coba Muhammadku, dengarlah seruanku. Nah, itu minta sama siapa? Itu sudah tahu Nabi Muhammad itu Sama akan siapa? di dalam Minta sama surga. siapa? Jadi dia berdoa. Berdoa, Sama Allah lah. berdoa kepada Mau minta Muhammad, sama betul. siapa? Berdoa kepada Sama Muhammad, betul. Allah. Bukan sama Nabi Muhammad. Ya, dengarlah Nggak ada seruanku, berdoa minta sama Nabi siapa itu? Muhammad. Nabi Muhammad itu utusan. Aduh, ditanya Itu, apa? maksud Ditanya itu apa mencret. ya? Jelasin ya, oke aku jelaskan ya. Berat sudah. Aku bukan Dengerin lagi. mencret, aku jelasin. Coba dengerin nih, Aku jelasin. dengerin, ya dengerin. Biar nggak bolak-balik kita ngomongnya ya. Dengerin nih, dengerin ya. Dengerin. Ah, itu cinta pada nabinya. Nah, coba tuh, dengarlah seruanku. Muhammadku, dengarlah seruanku. Berarti itu lagi berseru-seru kepada siapa? Ya, Mencret. bukan masalah berseru-seru kepada Mencret. Nabi Muhammad. Apanya mencret? Jadi itu berseru-seru kepada siapa? Jadi itu berseru-seru kepada siapa? Oke, sekarang oke. Enggak, Sekarang jawab dulu, gantinya aku berseru-seru yang kepada bertanya, siapa? Dis. Aku yang Ya Nabi Muhammad lah. Oke, Muhammad sudah meninggal, betul? Sudah meninggal. Oke, berarti berseru-seru kepada mayat dalam kubur, betul? Sudah meninggal. Bukan berseru-seru kepada mayat. Oke, sekarang tanya, apakah Muhammad sudah menjadi mayat? Sebentar dulu, apakah Muhammad sudah menjadi mayat? Ya kalau orang mati itu jadi mayat. Oke, Sekarang Yesus aja jadi mayat. waktu bilang dengarkanlah seruanku, itu berseru-seru kepada yang sudah menjadi mayat, betul? Aduh. Kayak Kayak kalian lah, kayak kalian orang tua. Gimana Kamu kamu ini? jejaknya orang tuanya kamu. Kok berseru-seru? Yes, Kamu berseru-seru kayak orang tua kepada kamu meninggal, Muhammad. mungkin ikut ajaran Berseru-seru mereka, kepada kamu. Muhammad yang sudah meninggal, betul? Betul? Itu kalian, itu jadi asumsi kalian. Aduh, kalau kami berseru-seru kepada Yesus, Yesus hidup. Seandainya Yesus sampai sekarang ada di kuburan, saja saya jadi sama kayak kamu. Masalahnya Yesus kami hidup, bangkit mengalahkan maut. Bersama Yesus ada Gantian lah kita bicara biar enak. Sebentar, tadi kamu ngomong kalau kamu Jadi, maksudnya di aku sini mau gimana? bertanya. Enggak, sebentar, tadi saya sama-sama dengar kalau kamu di sini gimana tadi apa? Kalau kamu kan gini, aku mau bertanya sama kamu. Enggak, sebentar, Orang tadi kan Islam kamu itu bilang kalau pikirannya kamu di orangnya sini, nggak seperti kalau kamu kamu. maksudnya gimana? Kalau kamu seandainya ada di Indonesia, nggak mungkin berani buat konten seperti ini. Ya karena kalian tukang Kalau gerebek. kamu seandainya ada di Indonesia, kebakaran kamu berani. buat Karena konten kayak kalian gini. kalau dijawab Udah kalian dalam itu penjara. marah-marah. Giliran kalian ngomongin agama orang lain, kalian meringkuk. namanya dakwah. Kenapa seperti itu? Islam itu bukan menghina kamu, agamanya kamu. Di Enggak, apakah cuma saya kamu itu menghina? kan Coba saya tanya. benar-benar sayang Gini, sama Islam. gini, Antah. Apakah yang saya bilang tadi itu fitnah atau menghina? Di mana? Itu Mayat Muhammad dalam kuburan itu fitnah? Fitnah ini atau dalam enggak itu? menuhankan Nabi Muhammad itu aja. Sebentar. Umat Islam berseru-seru kepada mayat Muhammad dalam kuburan itu fitnah atau fakta? Fitnah. Fitnah. Kita buktikan ya. Muhammad sekarang adalah mayat dalam kubur, Oke. betul atau tidak? Benar. Benar. Umat Islam berseru-seru kepada dia dengan berkata, Nah. Muhammadku, dengarlah seruanku. Betul atau tidak? Benar. Berarti kesimpulannya orang Islam Benar, siapa yang berseru-seru bilang tidak? kepada mayat Muhammad dalam kuburan. Betul atau tidak?
Dia istilahnya pujian-pujian daripada Iya, pengikutnya. berarti Dibawakan, mereka kita berseru-seru mengikuti kepada mayatnya Muhammad dalam kubur, betul? bukan berseru-seru, kita mendoakan dia. Terus apa namanya? Dengarkanlah seruanku, Muhammadku. Dengarlah seruanku. Itu namanya nggak berseru-seru. Edis gini, sekarang aku mau bertanya juga, Edis. Nggak mungkin cuma kalian aja yang bertanya, aku nggak bisa nanya. Gimana ini? Enggak, jadi kamu sudah akui. Akui dulu. Edis, Akui dulu. keyakinan kamu. Apa itu? Akui bahwa yang saya Mau akui katakan bahwa kalian berseru-seru kepada Muhammad yang sudah meninggal dalam kubur, betul atau salah? Bukan berseru-seru gimana istilahnya berseru-seru minta tolong sama Nabi Muhammad. Tidak itu. Ini gimana kamu muter-muter terus dari tadi, Anta? Itu aja di sekarang. Nggak ada ceritanya itu terus. Aduh, si Anta, udahlah. Muter-muter terus. Nggak ada jiwa. Berseru. Oh iya, berseru. Oh, nggak ada. Oh, apa diskusi kayak begitu? Alangkah enaknya kalau kita itu saling memahami gitu loh. Jadi jangan kau bilang, jangan kau menuhankan Yesus, jangan kamu, saya bilang jangan menuhankan Muhammad. Giliran saya bilang begitu, kau bilang kalau kamu begini di Indonesia begini. Sudah saya bilang, tidak ada keadilan dalam hal berdiskusi lintas agama di Indonesia. Gak ada. Yang ada apa? Yang ada kalian kalau ini bebas. Kalau kalian bilang begini, bilang begitu bebas. Giliran kami tanggapi, penistaan. Kemarin Egy Sujana, teman-teman pada tahu kan? Egy Sujana sama Bernard Nababan, terus sama yang pihak Kristen, itu pihak Muslim ya, yang pihak Kristen ada 2 orang lah ya, saya tidak tahu namanya siapa. Kemudian mereka diskusi lintas agama. Si Egy Sujana bilang begini, kontradiksi dalam Bible, begini tidak masuk akal, begini dan lain sebagainya. Ditanggapin sama orang Kristen. Kalau hanya bicara mengenai kontradiksi, kalian ketik aja di Google itu kontradiksi dalam Quran, maka akan muncul juga di situ. Langsung marah ya. Kamu musuh umat Muslim, musuh umat Islam, kamu boleh dibunuh. Apa sih? Gitu loh. Itulah teman-teman yang terjadi, teman-teman. Mereka kalau berargumen, senang mereka. Tapi giliran dibalik, waduh, bisa-bisa halal darah kita. Itulah teman-teman, nggak adil. Seandainya adil, seandainya bisa berjalan sama haknya, ngapain saya harus ke sini? Ngapain saya harus di sini? Ngapain? Saya nyusahin diri saya. Gitu loh. Itu loh. Tuh, menyesatkan hati-hati. Ya, itulah teman-teman ya. Jadi teman-teman, kepada teman-teman yang sudah sering kali nonton channel saya ya, yang sudah berapa kali nonton saya diskusi, teman-teman, makanya ada harapan saya teman-teman untuk mendirikan rumah apologet. Ya teman-teman ya. Jadi dengan adanya rumah apologet itu teman-teman, kita bisa menjawab ya, atau mengcounter balik ya. Kita harus mengcounter juga, jangan menjawab-jawab terus gitu. Kita juga akan bikin podcast ya, bikin podcast tentang Muhammad. Karena mereka kan bikin podcast tentang agama Kristen. Kita juga bisa dong bikin podcast. Nah, makanya teman-teman support ya teman-teman ya pendirian rumah apologet. Sekali lagi teman-teman ya. Kadang-kadang banyak juga teman-teman yang hanya nonton-nonton saja. Ya, makanya sudah saya serukan teman-teman ya. Saya teruskan, saya serukan terus teman-teman. Mari teman-teman support pendirian rumah apologet itu teman-teman ya. Teman-teman lihat itu ya teman-teman ya. Itu yang ada di layar. Bisa langsung support langsung di sini teman-teman ya. Saya adakan kolekte untuk mendirikan rumah apologet supaya apa teman-teman, kita bisa berapologet sebagaimana bebasnya dengan mereka teman-teman. Kalau mereka bebas ya membahas iman kita, membahas agama kita, maka kita pun harus punya kesempatan yang sama, punya hak yang sama, bebas juga membahas iman mereka, seperti itu. Ya, tapi ingat teman-teman ya, kita nggak menghujat. Walaupun mereka menghujat, kita nggak menghujat. Walaupun mereka memfitnah, walaupun mereka seperti apa, kita cita-cita kita tidak seperti itu teman-teman ya. Kita pakai data ya, kita pakai fakta-fakta yang ada. Kita nggak ngasal-ngasal bunyi seperti mereka, seperti itu. Oke, kita naikkan ada Basori. Ya, silakan Basori. Apakah Anda mendengar Basori? Ya, nampaknya banyak kendala ya mereka teman-teman ya. Saya nggak tahu teman-teman apakah di Indonesia ini atau bagaimana ya teman-teman ya. Sinyalnya atau bagaimana. Banyak kali yang saya naikkan tapi siaran lemot, tidak sampai-sampai.
Ambeng. Kayaknya pernah naik ini si Ambeng nih. Ambeng, silakan nyalakan kamera Ambeng. Ya, selamat siang Bang. Selamat siang Ambeng, silakan nyalakan kamera. Mari diskusi dengan baik, silakan. Ya Bang. Apanya ini Bang? Aku kalau masalah masih kurang mendalami Bang, cuman Islam ya. Sebentar, Ambeng Muslim? Apa Bang ya? Ambeng Muslim? Iya Bang, ya Bang. Oke, silakan Bang. Tapi Apa mau begitu Bang, apa Bang ya? tanggapi? Enggak seperti gitu yang tahu lah ya. Apa mau saudara Ambeng tanggapi dari sekian percakapan tadi itu? Sebenarnya lincah Abang ini, stop menuhankan Muhammad ya, bagus sekali Abang ini ya. Canggih Abang ini ya. Ya, karena banyak umat-umat Muslim yang berkata stop menuhankan Yesus. Saya pun bilang stop menuhankan Muhammad lah. Ya kan? Bagus. Memang kalau Silakan. pandai kita mengartikan stop menuhankan Muhammad ini, sakit hati kita nengok Abang ini. Abang Muslim? Iya Bang, ya Bang. Iya, aku minta sama abang supaya abang berhenti menuhankan Muhammad. Betul Bang, saya setuju dengan Abang ya. Soalnya kalau menuhankan manusia itu ya gimana lah. Aku pun nggak pernah bilang seperti yang dibilang Abang tadi, menuhankan Yesus nggak pernah musik gitu ya. Kalau abang menuhankan Yesus, abang sudah ada di jalan yang benar. Masalahnya abang kan menuhankan Muhammad. Oh, gitu ya Bang ya. Lu ya, kalau abang menuhankan Yesus, Yesus menjadi Tuhan di dalam dirimu, ya kan, memerintah di dalam hidupmu, artinya kamu menurut ajaran agama Abang ya Bang ya. Ya, sementara kalau abang menuhankan Muhammad, abang nanti akan Muhammad akan memerintah di dalam hidupmu. Ketika Muhammad memerintah dalam hidupmu, pastilah kamu nanti akan pergi ke Arab dan mencium batu di sana, betul? Betul Bang, betul. Iya. Jadi kalau Ketika Muhammad memerintah di dalam hidupmu, ya kan, mengendalikan hidupmu, nanti kamu masuk kamar mandi pakai kaki kiri, betul? Keluar pakai kaki kanan, betul? ya. Apalagi pagi-pagi ambil air, kumur-kumur, begitu kan? Banyak hal. Ya. Itu terjadi ketika kamu menuhankan Muhammad, betul atau tidak? Betul. Nah, coba sekarang Ya. bagaimana kira-kira tanggapan Anda tentang ajakan saya untuk stop atau untuk berhenti menuhankan Muhammad? Oh, kalau ajakan Abang itu saya sangat setuju, cuman kalau menurut agama Islam, lakum dinukum waliyadin itu bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Ya. Ya, tapi tolong jangan diklaim Tuhan kita sama. Ya. Oke. Kalau mana sama Tuhan kita? Iya beda, makanya justru itu Bang, kenapa disama-samakan? Oke, abang ada Al-Quran di situ? Tuhan kita, Bang. Ada Al-Quran di situ? Kalau aku Bang nggak begitu alim orangnya Bang. Mau kubacakan dari sini? Janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik. Katakanlah, maksudnya kepada para ahli kitab, Ya. Sesungguhnya Tuhan kami dan sesungguhnya kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada kamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu, dan kepadanya lah kami berserah diri. Kenapa di sini dibilang bahwa Tuhan kami dan Tuhan kamu itu satu? Padahal abang bilang Tuhannya beda. Nanti ku bilang sama Bang, Tuhan kita lain pula. Jawab abang kan lain orangnya Bang. Iya, masalahnya abang yang bilang begitu. Al-Quran bilang Tuhannya sama. Iya. Bukan Bang, Nanti- gini loh. Al-Quran bilang bahwa Tuhan kalian, Tuhannya umat Islam, itu sama dengan Tuhannya ahli kitab. Ya, nanti ku bikin nanti sama abang nggak mau, nggak mana abang ini? Sakit otak abang ini. Menurut Al-Quran Tuhannya sama atau beda?
semua yang diciptakan di atas permukaan bumi ini. Tadi katanya beda, sekarang sama. Enggak, masalahnya Bang, nanti kalau aku bilang nanti yang betul nanti. Oke sama lah Abang Bang, salah gini juga. aja, karena Abang pun tadi sudah mengakui bahwa Abang orang awam, kita pun jangan perpanjang. Nanti banyak yang kritik saya lagi, karena banyak yang inbox saya bilang begini, jangan kau hadapi orang-orang Islam yang awam, hadapilah ustadz-ustadz. Masalahnya Oh, sih gitu, Bang, ustadznya ya. disuruh sini tidak berani. Bahkan saya sudah datangi ke tempatnya tidak berani. Oh, enggak berani Bang sama Ustaz, enggak berani sama Bang gitu. Nggak berani, si Juma tidak berani, Uncup PI tidak berani. Gimana? Tidak berani Bang, tapi dia menantang-nantang. Si Juma itu nantang-nantang. Dia bilang, ya saya tantang katanya. Ini dari Islam ini. Nih, sebentar Bang ya. Iya. Buka dulu, buka Biar dulu, Abang Bang, ya, Bang. putarkan. Masalahnya Abang kan tidak pernah betul, dengar. betul, Biar betul. Abang tahu gitu loh. Sudah nantang-nantang, giliran ditantangin nggak berani. Nih. Inilah kelakuan Ustadz kalian ini. Nih, dengar ya nih. Nih. Iya, putar dulu Bang, biar dengar aku dulu Bang. Bang Suma, secara terbuka mengundang seluruh pendeta yang ada di Indonesia. Mari kita pertontonkan Islam atau Kristen jalan keselamatan kepada manusia. Kami tantang untuk berdiskusi. Kami tantang untuk berdebat. Kami tantang untuk berbicara tentang Islam dan Kristen. Edis, kesempatanmu Edis. Kesempatanmu kemudian. Kesempatan Nah sudah. tuh Ustadz kalian itu, ya kan? Nantang-nantang, giliran didatangi kabur, lari tunggang langgang sambil benerin kolor, lari. Ada Edis TV katanya, dia lari. Gimana kayak gitu? Ustaz kami penakut ya Bang ya. Makanya bilangin sama si Juma, Bang Juma, biarlah kami kawal, kami di belakangmu supaya kamu berani gitu. Tapi itu pun sudah 8 orang di channelnya saya datangi. Oh, ya. Ada di Iya, situ iya. si dayang-dayang, saya bilang begini, kamu mau menghadapi saya sendirian atau bersama dengan dayang-dayangmu ini? Wah, dia berani sama dayang-dayang kan? Saya bilang begini, Juma, saya tanya dulu sama kamu. Kamu bilang kamu fitnah bahwasanya di dalam Taurat maupun di dalam Injil ada tanda, ada nubuatan kedatangan Muhammad. Tanda-tandanya berupa tai lalat hitam, kemerah-merahan dan ada bulu-bulunya. Tompel lah bahasa kitanya, tompel. Tompel ya Bang ya. Dari mana jalan ceritanya bahwa tanda kenabian berupa tompel? Saya tanya begitu sama dia. Jadi apa dia bilang Bang? Muterlah dia seperti biasa, akrobat. Sebenarnya Bang, aku juga muter-muter ini Bang, ngomong sama Bang. Iya sama, makanya ku bilang tadi. Jadi begitulah ya. Cobalah Ustadz kalian lah coba ngadapi saya, biar apa? Biar ketemu gitu loh. Nanti dibilang menghadapi orang awam, nanti dibilang orang awam kau hadapi. Ustadznya sendiri sudah lari, gimana? Memang penakut Ustadz kami Bang, tapi itulah kenyataannya. Dibilang Abang penakut ya kan? Ya itulah, makanya sampaikan salam saya kepada Juma Uncu PI, kepada kalian-kalian yang nonton ini ya, penggemar-penggemarnya si Juma dan Uncu PA. Bilang hadapilah gitu loh. Jangan lari banyak alasan, sudah didatangi ke channelnya saja basi banyak alasan. Habis begitu ditendang. Tendang, dikeluarkan. Oke lah Bang ya, kita undang dulu siapa tahu masih ada Ustadz yang berani Bang ya. Perjuangkan Yesus ya Bang ya. Saya tidak perlu memperjuangkan Yesus Bang. Saya hanya memperjuangkan supaya kalian tidak terus-menerus disesatkan oleh informasi palsu yang memfitnah Injil kami. Dengar, Injil, di dalam Injil nggak ada tanda kenabian berupa tompel. Dari mana jalan ceritanya ada di Injil tompel tanda kenabian? Yang saya perjuangkan adalah Anda supaya apa? Supaya jangan disesatkan oleh informasi-informasi bohong dan dusta. Seperti itu Bang ya? Oke. Terima kasih Bang. Sampai ketemu kembali. Heran saya, begitu heran saudara-saudara ya. Coba tuh kasih tahu sama Juma ya. Kasih tahu sama Juma. Bilang sama dia suruh menghadapi saya.
Saya yang datangi ke channelnya. Oh, sudah berapa kali saya datangi ke channelnya. Tetap saja ujung-ujungnya saudara-saudara ngomong sebentar langsung dibuka. Lihat channel-channel mereka itu. Ngumpul di situ semua. Si Juma, si ini, dayang-dayang yang ngumpul semua. Diundanglah satu Kristen. Habis itu dibisu-bisukan. Yang kayak gitu, yang kalian bilang ini. Itu yang kalian bilang. Yang kalian dukung-dukung itu seperti itu. Aduh. Wulandari, silakan nyalakan kamera Anda, Wulandari. Silakan Wulandari. Wulandari. Halo? Baik, kita turunkan dulu ya. Kalau naik jangan menjadi batu hitam ya teman-teman ya. Mujahir Rashid. Oh, Muhajir Rashid. Muhajir Rashid. Sorry. Ya, Muhajir Rashid. Baik, Muhajir Rashid pun macet. Kita turunkan dulu. Kita kasih naik, ada Free Gaza. Heran, ini banyak orang naik tapi sinyalnya nggak nyambung. Padahal sinyal di sini bagus loh teman-teman. Free Gaza. Oke, baik, kita turunkan lagi. Fanani aja. Oke, kita kasih naik Fanani aja. Cuma ngintip di bawah. Iya, dia cuma ngintip aja bisanya itu. Nggak berani. Mana ada nyali dia naik. Nggak berani. Nggak akan berani dia. Ya, Fanani aja. Silakan nyalakan kamera, bro. Fanani aja. Ya. Ya, silakan bang. Fanani aja. Halo. Selamat siang. Selamat siang juga bang. Muslim bang. Selamat siang Bang Edis. Selamat siang juga, Fanani aja. Saya beberapa kali baru mengikuti Bang Edis ya. Sebentar dulu bang, abang Muslim? Alhamdulillah saya Muslim. Oke, silakan bang, silakan. Ya beberapa kali saya mengikuti Bang Edis di live-live-nya, ya sih, ya menarik ya. Menarik perbincangannya, menarik topik-topiknya. Jadi untuk saat ini topiknya apa yang mau diangkat nih? Supaya kalian berhenti menuhankan Muhammad seperti itu. Termasuk Bang Fanani yang sampai sekarang masih menuhankan Muhammad seperti itu. Itu menuhankan maksud yang seperti apa ya? Maksudnya menuhankan yang sesuai dengan Al-Quran. Definisi menuhankan di dalam Al-Quran. Menuhankan itu menurut Al-Quran menempatkan sesuatu secara berlebih-lebihan, menyerahkan kepatuhan, ketaklukan dan ketundukan kepadanya. Itu menurut Al-Quran. Bukan menurut saya, ya, menurut Al-Quran. Ya, Al-Quran itu kan satu. Tapi pemahaman kan masih macam-macam kan. Oke, baik. Kalau begitu coba jelaskan apa itu menuhankan menurut Al-Quran. Menuhankan itu arti Indonesianya ya. Kalau di Al-Quran itu ada ilah, ada Rob. Itu aja. Ya. Namanya Allah. Oke, namanya baik. Allah. Jadi Allah itu siapa? Ilah itu siapa ya? Rob itu sendiri. Baik. Kita rada-rada nggak nyambung nih bang, karena bang memang belum paham Al-Quran. Saya pahamkan dulu ya bang ya. Di dalam surat Al-Jathiyah nomor 23. Di situ berbicara mengenai adanya surat orang apa? Yang surat Al-Jathiyah. Surat Al-Jathiyah. Kayaknya belum pernah dengar. Belum pernah dengar. Surat ke-45, Bang. Al-Jathiyah. Ya, surat Al-Jathiyah. Ya, silakan. Saya perjelas ya. Kalau Jathiyah itu bahasa
Melayu itu bahasa Pegon itu kalau orang bilang itu. Ya, oke lah. Terus, Di dalam Quran ayat itu, berapa? di dalam surat yang ke-45 itu ayat 23, apa bunyinya, Bang? Azia ayat 23. Ya, silakan. Di dalam ayat 23 itu apa bunyinya? Dibaca Arabnya atau dibaca apa namanya Pegonnya? Karena kita orang Indonesia, marilah kita berbahasa Indonesia. Oke, kalau itu saya baca artinya ya berarti. Mm-mm. Bukan Indonesianya, artinya. Kalau Indonesianya nanti bacanya tetap A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Meskipun pakai artinya kita tetap harus pakai apa namanya? Harus pakai apa? Sopan santun lah ya. Ya, silakan. Tahukah kamu Nabi Muhammad? Tahukah kamu dalam kurung Nabi Muhammad ini yang ditanya itu Nabi Muhammad ya? Orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan dibiarkan sesat oleh Allah dengan pengetahuannya, Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Siapakah yang mampu memberinya petunjuk selain Allah? Memberinya petunjuk selain Allah dalam kurung membiarkan sesat karena tidak ada petunjuk tadi ya. Apakah kamu dalam kurung wahai manusia, kita semua manusia, tidak mengambil pelajaran? Seperti itu kira-kira ini. Baik. Di situ ada kata-kata orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, betul? Ada orang yang menuhankan hawa nafsunya. Oke, menuhankan hawa nafsu. Ini saya bilang menuhankan Muhammad. Menurut ayat yang barusan kita baca, apa itu menuhankan? Sekarang saya tanya dulu, nafsu itu apa? Nafsu itu keinginan-keinginan, ya kan? Ya. Hawa nafsu, seperti itu. Ya, keinginan, betul. Jadi keinginan itu adalah nafsu. Ya, apa yang dimaksud menuhankan kalau begitu? Menuhankan di sini adalah apa istilahnya ya? Menaklukkan diri, meninggikan nafsunya atau menempatkan derajat paling tinggi itu nafsu. Oke. Yang dimaksud kan sebenarnya Tuhan itu arti bahasa Indonesia ya. Iya, makanya di dalam bahasa Arabnya itu Bilang tertulis Tuhan itu ilah, adalah- betul? Iya, itu Tuhan itu adalah pencipta kalau istilahnya untuk semua itu. Sebentar. Jadi Tuhan Kita nggak bicara adalah Tuhan, kita Allah. bicara menuhankan. Oke. Oke? Di dalam bahasa Arabnya dicek di situ ilah, betul? Allah. Ilah di situ, bukan Allah. Coba dicek lagi. Oh iya, betul, ilah. Oke. Ilah, makanya saya bilang Artinya, tadi, Tuhan itu adalah ilah. ya baik. Itu Artinya di situ ada orang-orang yang membuat hawa nafsunya itu menjadi ilahnya, betul? betul. Nah, mari kita bicara tentang definisi itu. Kenapa kok bisa dia itu dihukumi menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah? Karena dia membuat dirinya itu dikendalikan, dikuasai, dikontrol, takluk betul, tunduk kepada hawa nafsunya, betul? Betul. Intinya nggak Makanya, takluk tunduk sebentar ya. dulu, Bang. Gini. Makanya disebutlah dia mengilahkan hawa nafsunya, betul? Iya, betul. Nah, Itulah. sekarang kalau kita sudah dapat definisi mengilahkan, maka kita simpulkan apakah orang Islam mengilahkan Muhammad? Enggak. Iya, kita simpulkan dulu. Makanya kita terapkan ke Muhammad. Oke? Maksudnya? Kalau nah ini Simpulan makanya kamu memang itu- ngomong sama yang kalian kamu ini agak simpulkan susah. itu loh. Dengar dulu. Mengilahkan hawa nafsu atau menjadikan hawa nafsu sebagai ilah adalah Ya. perbuatan membuat hawa nafsu itu mengendalikan dirinya, membuat dia takluk kepada hawa nafsu itu sehingga Ya. dia dikendalikan, patuh, takluk, tunduk kepada hawa nafsu itu sehingga dia melakukan keinginan hawa nafsu itu. Setuju? Setuju. Kalau Nah, takluk tunduk saya nggak setuju ya. Itu salah memahaminya. oke baik. Jadi yang dimaksud takluk tunduk itu beda loh.
Oke, baik. Kalau kamu bilangnya dia mengutamakan hawa nafsunya, ya berarti hawa nafsunya itu dikendalikan sama dia. Tapi dia istilahnya mengutamakan hawa nafsunya yang dituruti gitu loh. Oke, baik. Nah, kalau ada orang berbuat demikian kepada syaiton, dia takluk, patuh, tunduk, membuat dirinya dikendalikan oleh syaiton. Apa? Beda, saya bilang tadi takluk tunduknya beda. Oke, coba definisikanlah dulu mengilahkan di situ, coba yuk. Apa itu mengilahkan, yuk? Di sini yang dimaksudkan mengilahkan hawa nafsu. Jadi bukan mengilahkan hawa nafsu. Bukan mengilahkan hawa nafsu. Mengilahkan itu apa? Ayo. Sama kan menuhankan hawa nafsu. Berarti kan dia mengilahkan hawa nafsu. Iya, makanya saya tanya definisi mengilahkan itu apa? Ya menuhankan itu tadi. Iya, apa itu konkretnya seperti apa? Penjelasannya, definisinya. Konkretnya gini, dia menuruti hawa nafsunya. Menuruti, saya catat dulu. Ya, menuruti apa lagi? Itu aja cukup dah. Menuruti. Jangan dibilang tunduk. Kalau tunduk itu beda. Kamu misalkan kamu diperintah sama atasanmu. Tolong ambilkan ini, Bang. Kamu nurut kan? Ambil. Apakah kamu itu tunduk sama atasanmu gitu? Apakah tadi hanya saya bilang tunduk? Apakah saya bilang hanya tunduk saja? Iya kan, menuruti, kan patuh, tunduk, dan apa tadi yang makanya tadi banyak loh saya bilang, dengar ya, dengar. Mengilahkan adalah suatu perbuatan membuat dirimu dikendalikan, takluk, tunduk, patuh, mutlak. Itu mutlak ya. Itu definisi mengilahkan ya. Iya, Anda setuju atau tidak setuju? Oke ya, kalau mengilahkan definisinya seperti itu, saya setuju. Setuju? Setuju definisi mengilahkan ya. Setuju ya? Ya, setuju. Oke, baik. Sekarang. Kalau ada orang berbuat seperti itu kepada iblis, kepada setan, berarti dia mengilahkan setan, betul? Betul. Dia takluk, tunduk, patuh kepada setan, mutlak. Berarti dia mengilahkan setan, betul? Betul. Kalau ada orang berbuat seperti itu kepada Muhammad, berarti dia mengilahkan Muhammad, betul? Ya, kalau seperti itu definisinya, ya betul. Oke, sekarang saya tanya, betulkah umat Muslim harus seperti itu kepada Muhammad? Harus patuh, taat, dikendalikan, harus mengikuti apapun kata Muhammad, mutlak. Betul nggak? Nggak mutlak. Nggak mutlak. Berarti boleh membantah Muhammad. Jadi sebentar dulu. Berarti boleh membantah Muhammad. Membantah. Tadi katanya nggak mutlak. Kalau nggak mutlak itu berarti boleh bantah. Membantah dalam arti apa? Kalau Muhammad bilang omongan Muhammad tuh boleh dibantah. Tergantung dong. Yang dibantah apanya dulu? Nggak boleh nggak membantah Muhammad? Tergantung, boleh enggaknya itu tergantung. Berarti boleh. Kondisional. Iya, berarti boleh. Boleh, tergantung. Mana ayatnya boleh membantah Muhammad? Mana ayatnya? Tidak pakai ayat. Itu saya tunjukkan ayatnya nggak boleh membantah Muhammad. Coba bukakan surat Al-Ahzab 36. Itu dalam artian syariat tidak boleh membantah, Kak. Lah, berarti kamu patuh, tunduk, tahlil, mutlak kepada Muhammad. Makanya aku bilang kamu mengilahkan dia. Beda lah, Is. Beda. Kamu patuh. Tadi kamu katanya patuh, tanduk, mutlak, katanya mengilahkan. Sekarang gimana sih? Kamu sekolah, ya, kamu pernah sekolah ya. Kamu di saat sekolah, kamu patuh dan taat sama guru nggak? Sama aturan, bukan sama gurunya. Enggak, kamu misalkan sama gurunya patuh. Kalau saya disuruh guru, mesum sama gurunya saya nggak mau. Gimana? Kemarin viral, dengar dulu. Kemarin viral, ada viral kasus guru agama, dia mesum dengan anak muridnya, tahu? Jangan melebar kemana-mana, Bang. Katanya patuh sama gurunya. Itu gurunya nyuruh gimana? Saya tanya satu dua aja dulu. Kamu gimana sih? Sama guru? Patuh sama aturan, bukan sama gurunya. Kamu patuh nggak sama guru? Sama aturan. Sama guru, patuh nggak? Enggak mutlak saya patuh sama guru. Nah, betul begitu, nggak mutlak. Oke, sama Muhammad mutlak nggak? Saya dengan Muhammad, Nabi Muhammad nggak mutlak, itu di hal yang di luar syariat. Oke, baik. Kalau syariat mutlak, gitu loh. Kalau syariat mutlak, kalau nggak syariat nggak mutlak. Enggak. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Yang mengatur tentang kehidupan sosial, misalkan masalah
kamu makan harus taat sama Muhammad. Lu makan harus taat sama Muhammad. Kalau makan pakai tangan kanan, kalau makan pakai tangan kiri itu sama dengan jin, betul nggak? Jamnya. Lu apa yang gimana dimakan, sih? semuanya harus kamu. Sebentar. Kalau makan harus pakai tangan kanan, betul? Itu syariat, ya. Betul. Kalau makan pakai tangan kiri, kalau makan pakai tangan kiri sama dengan syaitan, betul? Apa? Kalau makan pakai tangan kiri sama dengan jin, betul nggak? Syariatnya betul. Oh iya, gimana kalau bilang apa dibantah? Syariatnya. Kamu harus bisa memilih ya. Ini jari. Oke, coba bukakan dulu surat gini. Bukakan dulu surat Al-Ahzab ayat 36 biar kita nggak debat kusir. Sebentar, biar kita tidak debat kusir, bukakan surat Al-Ahzab ayat 36. Al-Ahzab. Ya. Iya. Apa di situ dikatakan Al-Ahzab 36? Nggak usah melenceng kemana-mana. Sekarang gini aja yang katanya tidak mutlak. Saya tunjukkan bahwa kamu harus patuh sama Muhammad. Kamu seperti kerbau yang di anu sama hidungnya, nggak boleh bantah apa kata Muhammad. Gimana? Kita ngomong masalah mutlak nggak mutlak. Tahu nggak mutlak itu apa? Mutlak itu artinya tanpa syarat, tanpa kondisi tertentu, harus seperti itu pokoknya, nggak boleh beda. Mutlak. Ya, makanya saya bilang kalau untuk mutlak semuanya tidak. Cuma kalau sekarang bukakan surat Al-Ahzab 36 biar terjawab. Ya, sudah aku iya, jawab. makanya bukakan Al-Ahzab 36 biar kita tidak debat kusir. Silakan. Ini kemana-mana nanti kemana-mana ini. Anda kan mengatakan boleh membantah Muhammad, makanya baca surat Al-Ahzab 36. Kok boleh bantah Muhammad gimana sih? Enggak, itu kemana-mana dah. Kalau mau dibahas ini aja stop. Takut dia. Iya, saya takutnya kemana-mana. Lu gimana? Tadi katanya kalau Anda menyerahkan kepatuhan mutlak kepada sesuatu, berarti Anda telah mengilahkannya, betul? Beda. Nah, beda lagi. Bukan ketika sesuatu kamu menyerahkan kepatuhan kamu secara mutlak, maka kamu di situ menuhankan dia. Bukan sesuatu. Apapun kata dia, kamu harus turuti. Bukan. Kalau begini nggak boleh kau bantah dia. Itu namanya mentaati secara mutlak. Kalau mentaati guru itu bersyarat. Kalau guru suruh, buka bajumu, ya nggak mau. Gimana? Kalau guru bilang, besok bawakan saya rokok, ya nggak mau, gimana? Betul, ya seperti itu. Makanya saya bilang, sekarang ini sudah banyak orang mendewa-dewakan, mentuhankan orang lain. Contoh, saya kasih tahu contoh. Saya kemarin lihat itu video, dengar dulu. Kemarin saya lihat itu video, sudah dengar. Ada tentara, disuruh dia masuk ke dalam air, ke kolam, masuk dia. Saya bilang, kamu nggak perlu, itu namanya itu udah seperti mendewakan pimpinannya. Tentara itu mengabdi kepada negara, bukan ngabdi sama jenderalnya, bukan. Kecuali perintah jenderal itu sesuai dengan perintah undang-undang. Masa kau tentara kau disuruh-suruh masuk ke kolam ikan kayak nggak ada harga dirimu? Kan itu. Nah, sekarang saya tanya, boleh nggak kau membantah? Boleh nggak kau bantah Muhammad? Sudah saya bilang tadi, dalam hal syariat saya tidak boleh membantah Muhammad. Berarti tidak boleh bantah Muhammad. Gimana sih? Ya boleh. Ada hal tertentu katanya boleh katanya. Boleh atau tidak sih coba? Dalam hal syariat tidak boleh. Oke, baik. Coba bukakan surat Al-Ahzab 36. Emangnya kita ini hanya sebentar. Biar kamu kan sudah bilang, dalam hal syariat tidak boleh dibantah, tapi di luar syariat boleh dibantah, betul? Ya. Oke, bukakan surat Al-Ahzab 36. Surat Al-Ahzab 36. Nah, silakan. Bentar. Jadi nanti jangan melenceng kemana-mana ya, Pak. Ya, silakan, ayo. Biar apa? Karena surat Al-Quran itu konteksnya beda-beda. Dibacakan artinya saja. Beda, intonasimu kan beda antara intonasi yang Aduh, dibaca dulu. Fanani aja dibaca dulu biar kita nggak debat kusir. Yuk. Nggak apa-apa. Memang kita ini kan debat kusir memang ceritanya. Nggak debat kusir kalau kamu mau baca. Mana ada nggak debat kusir ngomongnya muter-muter terus. Coba biar Al-Quran sendiri yang membantah kamu. Silakan. Baca Arabnya ya.
Arabnya dua apa? Kita nggak ngerti. Baca terjemahannya. Ini masalahnya ya. Al-Quran ini kalau diterjemahkan nanti nggak ada tafsir. mulai Al-Quran ini kalau diterjemahkan nggak bisa diterjemahkan, guys. Coba baca artinya. Tidaklah patut, tidak pantas bagi laki-laki mukmin maupun perempuan mukmin apabila Allah dan Rasulnya sudah menetapkan satu ketetapan, maka akan ada pilihan lain tentang urusan mereka. Betul? Baca. Sebentar, itu kalau bacanya jangan begitu. Silakan Itu dibaca, kurang enak. silakan. Kan ada titik komanya tuh. Silakan dibaca. Tidaklah pantas bagi mukmin dan mukminat. Jadi mukmin laki-laki dan perempuan, maksudnya begitu. Jangan mukmin begitu. Apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketentuan, akan ada pilihan dalam kurung yang lain. Itu kan ada pilihan dalam kurung yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Oke, berarti boleh bantah Muhammad nggak menurut ayat itu? Hah? Boleh bantah Muhammad nggak menurut ayat itu? Sebentar, ini loh. Apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu, atau menetapkan suatu ketentuan, dengar ini ya. Allah dan Muhammad menetapkan suatu ketentuan, akan ada pilihan dalam kurung yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Berarti boleh bantah dia, boleh mendurhakai dia. Itu ada pilihan. Terus mutlaknya di mana, Bang Edi? Gimana sih ini orang ini? Mbak, tidak pantas kalau mereka itu punya pilihan. Coba baca lagi, baca dengan benar. Tidak pantas bagi laki-laki muslim maupun perempuan punya pilihan lain kalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan satu ketetapan. Gimana sih boleh pilihan? Coba dibaca lagi, baca yang benar. Coba itu suatu ketentuan ya, menetapkan suatu ketentuan. Coba nggak dibaca lagi, sekali lagi. Tidaklah pantas bagi mukmin dan mukminat, tidak pantas. Ya, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketentuan. Allah dan Rasulnya menetapkan suatu ketentuan, tidak pantas ya. Terus akan ada pilihan yang lain, akan ada pilihan bagi. Makanya dibaca aja langsung, dibaca langsung. Ayo, biar jangan jeda-jeda, ayo baca langsung. Mereka, ya. Siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah tersesat dan dengan kesesatan yang nyata. Berarti umat Itu muslim tadi. boleh punya pilihan lain nggak kalau Muhammad sudah menetapkan ketetapan? Untuk syariat tidak boleh. Di mana di situ untuk syariat? Loh, ini rangkaiannya ke yang lain, Bang. Bukan di situ aja. Tahu nggak asbabul nuzulnya itu tentang apa? Tahu nggak? Untuk ini saya belum baca, Bang. Baik, saya jelaskan. Makanya kalian berguru dengan saya. Gini, dulu ada seseorang bernama Zainab. Dengan Abang, tapi ya di sebagian ya nanti. Ya, baik. Dulu ada seseorang bernama Zainab. Dengarkan ya Pak ya, dengarkan. Muhammad itu punya anak angkat, namanya Zaid. Sudah? Sudah? Nah, datanglah Muhammad kepada Zainab untuk melamar Zainab ini agar jadi istrinya anak angkatnya Muhammad. Tahu nggak? Kalau nggak paham saya ulangin. Muhammad punya anak angkat, namanya Zaid. Lalu Muhammad mencarikan dia itu Zaid istri. itu laki-laki perempuan. Zaid itu laki-laki. Zaid laki-laki perempuan. Oke. Laki-laki. Oke. Kemudian Zainab ini disuruh menikahi Zaid ini. Lalu kata Zainab gini, saya nggak mau nikah sama dia. Dia dari golongan kasta bawah, saya dari golongan kasta tinggi. Ini soal pernikahan ini. Bukan ada bilang semua begini. Enggak, itu urusan pribadi loh. Milih suami, milih istri itu urusan pribadi. Nah, kalau Muhammad ngomong, "Hei, nggak bisa kau bantah," kau bilang bisa dibantah. Makanya ayat itu turun. Tidak pantas ya laki-laki perempuan yang muslim. Kalau Muhammad sudah menetapkan ketetapan, maka kalian punya pilihan lain. Nggak pantas kalian punya pilihan lain. Makanya akhirnya Zainab mau nikah sama Zaid. Paham?
Paham, paham. Nah, lalu ketika Zaid nikah sama anaknya sama Zainab, akhirnya mereka cerai. Nah, setelah cerai, istrinya Zaid itu jadi istrinya Muhammad sekarang. Malah balik, malah jadi istrinya Muhammad. Anda nggak tahu lagi. Anda nggak tahu itu. Itulah kenapa Anda nggak paham-paham juga. Makanya saya bilang gini. Intinya begini, kembali ke tema ini. Intinya begini, Fanani. Kalau Muhammad ngomong, kalian itu nggak punya pilihan lain selain daripada manut. Makanya ada istilah sami'na wa ta'na. Tahu nggak artinya apa? Betul. Kami mendengar dan kami taat. Itulah yang kalian lakukan kepada Muhammad. Kalau Muhammad udah ngomong, udah bilang begini, kau nggak punya pilihan lain. Ya betul. Nah, iya, kau bilang boleh bantah Muhammad. Barang siapa yang patuh sama Muhammad, itu sama saja dengan patuh kepada Allah, betul? Tidak betul. Nggak betul katanya. Hadis berkata, barang siapa yang patuh kepada Muhammad itu sama dengan patuh kepada Allah. Barang siapa yang durhaka kepada Muhammad sama saja dengan durhaka kepada Allah. Coba baca surat An-Nisa 80 coba. Enggak lari-lari dah. Capek aku. Masalahnya kau membantah terus. Bukan, itu definisinya berbeda, Bang. Kok definisinya berbeda? Udah gini aja dah. Saya kasih kesempatan untuk belajar dulu dah. Ya, sahabat dan teman-temanku sekalian yang telah menyimak video ini, sepertinya Bang Edis ini tidak bisa ditipu oleh orang-orang Muslim, karena beliau ini bukan hanya paham tentang Alkitab juga, tetapi paham tentang isi Al-Quran dan bisa menguji kembali umat-umat Muslim. Luar biasa Bang Edis ini ternyata. Dan juga tuduhan umat Muslim kepada kita orang-orang Kristen bahwa kita menuhankan manusia. Lalu kalau kita juga bertanya kembali bahwa kenapa umat Muslim juga menuhankan Muhammad, ini sepertinya perdebatan yang tidak akan pernah usai. Tetapi yakin dan percaya masih banyak orang-orang di luar sana yang haus akan kebenaran. Kiranya video ini bermanfaat dan nantikan video kami selanjutnya.